Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Imam SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Kadusirung 1, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4124019100. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 di kelas 4 dengan tema sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, siap. Anak solehah, siap. Anak soleh solehah, siap. Ucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Insyaallah nanti kita akan belajar kembali setelah pertemuan sebelumnya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas.
Bisa dilihat wilayah teksnya ya. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Kayaknya belum semangat. Sudah semangat belum? Sudah siap belum belajarnya? Sudah siap belum belajarnya? Siap. Coba tepuk semangat. Baik. Coba untuk konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, sudah siap ya semuanya? Oh, sudah siap? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul Allah. Ya, di sini sudah ada slide-nya, ya. Bapak sudah perlihatkan sifat-sifat Rasul Allah. Namun sebelum kita masuk kepada materi sifat-sifat Rasul Allah, Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Pada pertemuan minggu yang lalu, siapa yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Materi apa belajarnya? Tentang apa? Rizky Abi? Sifat-sifat Rasul Allah. Ini kan baru sekarang. Minggu lalu belajar apa? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Masih ingat dong? Masih ya? Oke. Kalau belajar beriman kepada Rasul Allah berarti apa itu arti iman? Iman itu apa? Percaya. Ya betul, iman itu artinya percaya. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Nah, beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Ya, sekarang kita masuk kepada materi yang baru, ya, submateri yang baru. Masih membahas tentang Rasul-Rasul Allah, tetapi submaterinya tentang sifat-sifat Rasul Allah. Ya, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran mempelajari sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat wajib dan mustahil Rasul. Yang kedua, nanti kalian mampu menjelaskan makna sifat wajib dan mustahil. Dan yang ketiga, kalian mampu mengaitkan sifat wajib Rasul dengan contoh kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, ya, Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Siapa yang di rumah pernah membaca cerita Nabi atau Rasul? Oke, coba Sehan, cerita Nabi siapa yang pernah dibaca? Nabi Ibrahim. Ruby? Nabi Isa. Rama? Nabi Muhammad. Rizky? Nabi Nuh. Al? Nabi Musa. Ya, tadi teman-temannya sudah baca cerita Nabi dan Rasul. Berarti kalian dapat apa dari cerita Nabi dan Rasul itu? Perilaku-perilaku yang baik, ya, perilaku-perilaku yang baik yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul dalam cerita yang kalian baca. Ya, kemudian Bapak mau tanya lagi, ya, kenapa nabi dan rasul perlu kita jadikan contoh atau teladan? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Sehan. Kenapa Sehan? Karena Rasulullah merupakan teladan yang baik dan patut dicontoh baik mau ucapan
Oke, karena Nabi dan Rasul merupakan contoh yang baik yang perlu kita teladani, baik ucapan dan perbuatannya. Betul, Sahan. Tepuk tangan untuk Sahan. Ya, baik. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian tentang sifat-sifat Rasul Allah. Mau bermain? Mau bermain? Mau bermain? Kita bermain sambil belajar. Ya, coba nih. Oke. Jumlah sifat wajib Rasul. Menurut kalian ada berapa jumlah sifat wajib Rasul? Ayo, ada pilihannya. 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 3. Siapa yang jawab 3? Angkat tangan. 3. Itu ragu. 3 nih. Oke, 3. Ada yang jawab 4? Kita cek jawabannya 4. Betul ya. Jawabannya 4. Sekarang soal yang kedua. Oke. Arti dari sifat tabligh apa? Ayo. Siapa yang tahu arti dari sifat tabligh? Rizky, apa? Jujur. Menyampaikan. Ini apa? Jujur. Ini apa? Jujur. Menyampaikan. Menyampaikan. Coba kita cek. Menyampaikan betul tidak? Betul. Jawabannya tabligh itu menyampaikan. Tepuk tangan. Nah, itu pengetahuan awal kalian tentang materi sifat-sifat Rasul Allah. Baik. Nah, baik teman-teman ya. Bapak akan tampilkan gambar atau video ya. Gambar atau video yang berkaitan dengan materi kita. Anak-anak, lihat ini gambar apa? Gambar apa? Orang yang menyontek. Ini sifat apa seperti ini? Sifat mustahil. Kenapa dia? Boleh tidak menyontek? Tidak boleh. Ini sifat termasuk sifat curang ya, karena dia tidak apa? Dalam mengerjakan soal tidak jujur. Oke, gambar sudah. Sekarang Bapak perlihatkan video kepada kalian. Oke, silakan semuanya bisa lihat videonya. Perhatikan ke depan semuanya. Padahal dulu sudah lapar dan haus. Ini isinya apa sih? Intip ah. Wah, donat. Berantakan sekali. Banyak kan? Coba ah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Enak bener. Satu lagi ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kamu di sini, Dok? Sedang istirahat. Memangnya kamu mau kemana? Dulu mau ke masjid. Kamu habis makan ya, Dok? Bagi, Dok. Boleh. Enak, Dok. Iya, Dok. Sebenarnya kamu mau apa sih, Dok, ke masjid? Kenapa, Dok? Begitu. Dodo ke masjid disuruh ibu untuk mengantarkan sesuatu. Sesuatu apa, Dok? Sesuatu itu sudah tidak ada sekarang. Hilang, Dok. Jatuh. Lalu yang jelas dong. Sesuatu itu sudah tidak ada karena sudah kita makan. Hah? Donat. Iya. Donat tadi itu sebenarnya titipan ibu buat Pak Somad. Kali. Ya, bagaimana? Seru videonya? Tentang apa? Tentang apa videonya? Isi videonya tentang apa? Siapa tadi yang ada di video tersebut namanya? Dodo. Nah, si Dodo kenapa tuh? Si Dodo diberikan kue oleh siapa? Oleh ibunya. Terus kuenya diapain? Di masjid. Boleh tidak perilaku seperti Dodo itu? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Dodo tidak menyampaikan apa? Pesan ibunya. Betul, Dodo tidak menyampaikan pesan ibunya. Oke, baik anak-anak sekalian, coba nih mana semangatnya? Tepuk semangat. Oke, semangat. Teman-teman, anak-anak
kalian akan membagikan kepada kalian dua tugasnya. Tugas yang pertama, silakan kalian berkelompok tadi, kalian menyusun ya sifat-sifat Rasul Allah, ada sifat wajib dan mustahil. Silakan kalian susun ya kartu-kartu yang akan Bapak bagikan ke lembar jawaban atau lembar tugas LKPD. Sekarang satu lagi tugas kalian ya, tugasnya berdiskusi nih terkait permasalahan yang tadi, video tadi tentang siapa? Si Dodo. Ya, ini ada kaitannya dengan video si Dodo. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Oke, Bapak berikan waktu untuk kalian berdiskusi selama 10 menit cukup? Cukup ya? Oke, 10 menit ya. Baik, silakan. Ini kelompok 1 dibaca tugasnya. Yo. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ya. Kalian diberikan waktu 10 menit. Silakan. Oke, langsung direm. Ayo, biar cepat. Silakan langsung direm. Oke. Gimana, boleh dibagi yang sifat wajib bagi kelompok, sifat mustahil dibagi lagi. Ayo, per kelompok silakan. Boleh dibuka bukunya, boleh cari sumber yang lain. Silakan. Silakan kalian berdiskusi. Ya. Ya, ayo silakan dimulai dari yang itu. Namanya dulu jangan lupa, nama kelompoknya. Ayo. Baik, selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah? Kelompok 1 sudah? Silakan disiapkan ya presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, silakan semuanya disiapkan hasil diskusi kalian. Kemudian nanti Bapak akan tentukan siapa yang maju untuk mempresentasikan duluan. Oke, sekarang kita dengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh teman kalian dari kelompok yang lain. Maka kelompok yang tidak menampilkan ke depan bisa mendengarkan dan boleh menanggapi nanti. Sekarang berikan tepuk tangan dulu kelompok 2. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mana itunya? Mic-nya. Ada mic-nya? Berikut contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari atau kisah Oke, teman-teman nabi yang dengarkan. menunjukkan sifat. Nanti setelah ini kalian gantian. Sifat apa saja? Kalian ngambilnya sifat apa? Fatona. Fatona. Oke, apa saja meneladani? Contohnya apa aja perilakunya? Belajar dengan sungguh-sungguh di Belajar dengan sekolah sungguh-sungguh. untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. 2. Mengabaikan keterampilan dan pengetahuan agar lebih bermanfaat. Oke, cukup Al. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4, berikan tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 4 boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 1 ya? Lutfi. Oh, Lutfi. Oke, Lutfi silakan. Oke, teman-teman, selanjutnya kelompok 1. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya apa sih menurut kalian tadi? Teman-teman didengarkan? Masalah yang kelompok kami lihat adalah tentang seorang anak yang tidak menyampaikan. Oke, dengarkan pesan teman-teman. dari ibunya. Contoh dari sifat sidik dalam perilaku sehari-hari apa? Berkata jujur kepada orang tua Berkata atau guru jujur. meskipun telah berbuat salah. Oke. Tidak Terus? menyontek saat ujian atau mengerjakan tugas sekolah, tetapi mengerjakan sendiri sesuai kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh duduk. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis ulang atau digambar Yang keras, Neng. sederhana skenario masalah di awal pelajaran masalah Kelompok 2 milih yang apa? Sifat dilihat pada video. amanah. Menurut kelompok kami, masalah dari video adalah cerita tentang anak yang tidak amanat ketika mendapat perintah dalam ibu. Berikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari atau kisah Nabi yang menunjukkan sifat amanah. Menyelesaikan tugas yang diberikan guru tepat waktu dan dengan baik. Mengembalikan barang yang dipinjam sesuai kondisi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari atau kisah Nabi yang menunjukkan sifat tabligh bisa digambar atau ditulis. 1. Memberitahu temannya yang melakukan kesalahan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mempresentasikan tugas dari masing-masing kelompok. Ya, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, semuanya sudah baik dalam mempresentasikan tugasnya. Sekarang Bapak akan bagikan asesmen pengetahuan, penilaian pengetahuan. Kalian jawab pertanyaan yang akan Bapak bagikan ke kalian. Oke? Siapkan alat tulisnya ya. Bapak akan bagikan ke kalian soal untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, pengetahuan kalian terkait materi hari ini. Oke, silakan. Jangan lupa ditulis namanya. Oke. Silakan dibaca soalnya. Kerjakan yang menurut kalian mudah. Oke. Tadi sudah diskusi, sekarang tugasnya individu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semuanya? Soalnya? Gampang, bisa ya. Silakan. Boleh dikumpulkan jawabannya kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Oke, langsung duduk lagi kelompok 1. Oke, hati-hati. Baik anak-anak, setelah tadi tugas mandiri ya, karena waktu kita sudah habis, kita akan menutup kegiatan pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Coba kita tanya jawab ya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah dibagi menjadi berapa? 3. 1 sifat apa? Wajib. 2 sifat? Baiklah anak-anak, Bapak akan simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar tentang sifat-sifat Rasul Allah. Ya, harapan dari tujuan pembelajaran ini kalian dapat mengetahui, kalian dapat menyebutkan, dan juga kalian dapat meneladani, mengaitkan sifat Rasul Allah dengan kehidupan sehari-hari. Ya, sifat-sifat Rasul Allah tadi sudah kalian sebutkan bersama-sama. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Harapannya mudah-mudahan setelah belajar kegiatan pada hari ini, kalian semua dapat menerapkan perilaku sifat-sifat Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Bapak mau tanya, ya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Nonton video. Terus apa lagi? Main games. Ya, dari belajar sifat-sifat Rasul Allah tadi, mana sifat Rasul yang ingin kalian terapkan nih dalam seminggu ini?
Sifat Rasul apa yang mau kalian terapkan? Sehan, sifat Rasul apa? Sidik. Terus ada lagi? Rizki? Amanah. Baik anak-anak, sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran hari ini, ya, minggu depan, nih tugasnya minggu depan kalian membuat poster. Ya, membuat poster tentang materi hari ini. Silakan boleh pilih masing-masing. Mau tentang sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, atau sifat patonah. Silahkan isi posternya tentang ajakan untuk meneladani sifat-sifat Rasul tersebut. Sudah jelas tugasnya? Sudah ya, silahkan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Dan untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang beriman kepada Rasulullah. Namun submaterinya tentang tugas-tugas Rasul Allah. Itu akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Oke semuanya anak-anak? Ya. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Akan tutup pertemuan pada hari ini mata pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Pak Imam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.